Yuqaddimu dakhilul khala'i yasara. Orang yang hendak masuk ke kakus atau WC atau jamban hendaknya mendahulukan kaki kirinya. Wal khariju yaminah. Sedangkan kalau keluar hendaklah mendahulukan kaki kanannya. Al-Muhaqqiq di sini mengatakan, li hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat kanat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yumna li tuhurihi wa ta'amihi wa kanat al-yusra li khala'ihi wa ma kana min adab. Akhrajahu Abu Dawud fi Taharah. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan adalah tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kanan itu untuk tahur atau untuk tuhur, untuk menyentuh tahurnya. Tahur artinya al-ma' lit-taharah, air yang digunakan untuk bersuci, wa ta'ami, dan makanannya itu tangan kanan. Wa kana til yusra li khala'ihi wa ma kana min adzan. Sementara yang kiri untuk buang air, untuk cebok dan hal-hal yang menyentuh benda-benda yang kotor. Itu hadis riwayat Abu Dawud. Tetapi sebenarnya hadis ini dalam Musnad Ahmad sanadnya adalah diriwayatkan, Imam Ahmad meriwayatkan dari dua orang. Pertama adalah Abdul Wahhab bin Atha al-Khallab, yang kedua adalah Muhammad bin Ja'far. Keduanya meriwayatkan dari Sa'id bin Qutaibah. Sa'id bin Qutaibah meriwayatkannya dari Abu Ma'syar. Abu Ma'syar meriwayatkannya dari saya lupa kepada Aisyah. Yang jelas dia sahih sampai kepada Aisyah di sini. Dari Salamah dari sana. Alhamdulillah hal di sini terjadi khilaf dari Ibrahim At-Taimi, dari Ibrahim bin Yazid At-Taimi, yang dari Aisyah radhiyallahu anha itu sanad dari Muhammad bin Ja'far dan Isa bin Yunus dalam Sunan Abi Dawud. Lalu kemudian dalam sanad Abdul Wahhab bin Atha dari Ibrahim dari Al-Aswad dari Aisyah. Berarti dia mausul. Paham enggak? Jadi hadis ini diriwayatkan mausul dan mursal. Dari Ibrahim Aisyah mursal. Sementara dari riwayat Abdul Wahhab bin Atha yang ada dalam Sunan Abu Dawud dan Musnad Ahmad itu ada tambahan Al-Aswad an Aisyah. Al-Aswad Aisyah mausul, bersambung. Kan? Aswad bin Yazid namanya Ibrahim An-Nakhai. Nah, riwayat mana yang benar? Riwayat Isa bin Yunus atau riwayat dan dikuatkan ke Muhammad bin Ja'far, ataukah riwayat Abdul Wahhab bin Atha? Jelas Isa bin Yunus satu lawan satu dengan Abdul Wahhab, jelas Isa bin Yunus sudah lebih kuat. Dia Isa bin Yunus bin Israel bin Abi Ishaq As-Sabi'i, dan dia perawi jamaah. Sementara Abdul Wahhab bin Atha ini, kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam At-Taqrib mengatakannya saduq, rubama akhta, takallamu fihi fi hadis fi fadail Abbas. Itu singkatnya. Jadi dia saduq tetapi bisa salah dan juga dilemahkan oleh beberapa ulama, dan dia pernah salah dalam meriwayatkan hadis, salah satu hadis riwayat tentang keutamaan Abbas bin Abdul Muttalib. Saduq lawan siqah, jelas menang siqah. Tambahan lagi, bukan cuma Isa bin Yunus yang meriwayatkan dengan mursal, tapi juga ada Muhammad bin Ja'far. Jadi yang benar riwayat ini Muhammad bin Ja'far benar. Wallahu a'lam. Coba lihat apakah itu benar ataukah tapi mungkin karena Imam Ahmad meriwayatkan langsung dari Muhammad bin Ja'far. Baik. Ada boleh hal yang benar hadis ini mursal. Nah, kalau mursal dhaif. Jadi tidak ada. Ini kan dikiaskan dari hadis ini untuk masuk tangan kiri, kaki kiri, keluar kaki kanan. Atau kalau enggak, metodenya adalah kiasul aqs dengan masuk masjid. Tapi yang jelas tidak ada hadis atau dalil apapun yang memerintahkan secara tegas untuk masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Yang ada adalah kias dengan tangan, penggunaan tangan riwayat Abu Dawud ini. Tapi riwayat Abu Dawud ini juga bermasalah. Dan juga Qutaibah bin Sa'id sendiri dalam sebuah riwayat lain meriwayatkan dari An Rajulin Muhammad ibnu Adi. Dan Ad-Daraqutni dalam Al-Ilal mengatakan riwayat ibnu Adi asbah bis-shawab. Jadi An Qutaibah bin Sa'id An Rajulin An Abi Ma'syar An Ibrahim An Al-Aswad An Aisyah radhiyallahu anha. An Rajulin berarti mubham, berarti yang bermasalah Qutaibah bin Sa'id. Tapi persoalannya
Kalau Isa bin Yunus dia siqah dan dia meriwayatkan dari Qutaibah bin Sa'id itu bukan Qutaibah bin Sa'id. Sa'id bin Abi Arubah, Sa'id bin Abi Arubah. Dia meriwayatkan dari Sa'id bin Abi Arubah qabla al-ikhtilat. Isa bin Yunus itu. Jadi sebelum Sa'id bin Abi Arubah kan ada kemungkinan riwayat dia yang lebih sahih dibanding riwayat Muhammad bin Ali. Jadi mursal. Nah, kalau mursal kecuali kalau ada perlakuan khusus terhadap riwayat Ibrahim terhadap Aisyah. Mungkin perlu dirasah khusus bagaimana riwayat Ibrahim dari Aisyah ini. Karena Ibrahim itu ketemu Aisyah dan dia selalu meriwayatkan dari Aisyah melalui perantara paman-pamannya, apakah itu Aswad maupun Alqamah ataupun Abdurrahman bin Yazid. Jadi tetapi kalau standar mutaakhirin ini mursal, dhaif. Baik. Wala yahmilu zikrallahi ta'ala, tidak boleh membawa apa yang ada nama Allah Ta'ala di dalamnya. Di hadis Anas radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a wada'a khatamah. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau masuk WC selalu melepas cincinnya. Kenapa? Karena dalam riwayat lain dikatakan cincinnya bertuliskan nama Allah, Muhammadun Rasulullah. Lalu apakah yang tidak dibolehkan di sini adalah hanya nama Allah atau termasuk di dalamnya nama para nabi, nama malaikat? Karena ada juga yang berpendapat nama nabi pun tidak boleh. Atau diperluas lagi larangan ini untuk hal-hal yang lain. Allahu a'lam bishawab. Tapi sepertinya para ulama, wallahu alam ya, setahu saya mungkin bisa kali disebut ijma, tidak boleh memasukkan ayat Al-Qur'an ataupun ada yang namanya nama Allah di dalam ketika buang air. Hanya saja mereka ada beda pendapat dalam masalah zikir. Yang pernah saya baca dalam Ahkamul Quran Al-Qurtubi mengatakan tidak ada dalil atau larangan berzikir ketika buang air. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, karena yazkurullaha ala kulli ahyani. Berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Termasuklah di dalamnya ketika buang air. Dan tidak ada mukhassisnya. Mana taksisnya? Jadi pendapat itu, jadi tidak ada larangan untuk berzikir, tetapi berzikir bagaimana dengan orang membaca Al-Qur'an? Mungkin dalilnya mungkin istihsan kali ya. Wa may yu'azzim sya'irallah fa innahu taqwal qulub. Tadi yu'azzimha. Baik. Sya'irallah. Tapi sya'ir Al-Qur'an juga masuk sya'ir Allah. Bisa juga mungkin menjadikan dalil. Ala kulli hal janganlah baca Al-Qur'an ketika buang air. Baik. Kemudian wa ya'tamidu jalisan yasarah, hendaklah dia duduk bertumpu pada kaki kiri. Sebagaimana yang kemarin ada juga beberapa ini dalam gambarannya bagaimana cara bertumpu pada kaki kiri. Karena dalam hadis itu disebutkan wa yansubu yaminah. Di sini dikatakan li hadits syaikhain li'annahu ashal khurujil kharij, karena itu akan dapat lebih mudah mengeluarkan apa yang mau keluar dari kotoran itu. Wa li hadits Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu qala 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ahadun al-khala' an ya'tamida al-yusra wa yansibul yumna. Dari Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami, kalau salah seorang dari kami hendak buang air, maka hendaklah dia bertumpu pada kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Akhrajahu al-Baihaqi fi at-Taharah fi Sunan al-Kubra wa azahu al-Hafiz fi at-Tarhis ila at-Tabarani qala wa fi isnadihi man la yu'raf. Dhaif ya. Nah, di sini dhaif. Dari Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik. Ini ada yang tahu ceritanya? Ini sahabat agak unik. Kisah-kisah unik dari para sahabat ini. Suraqah bin Malik itu iya, yang ngejar Rasul terus kudanya terbenam. Doakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dari Bani Mudlij. Rasulullah dia bukan dia apa? Kan kafir Quraisy mengadakan sayembara.
siapa yang mampu menangkap Muhammad dan membawanya kembali ke Mekah akan dapat hadiah. Dan dia juga pengen itu, gitu kan. Dia terlihat oleh kelompok orang kampungnya bahwa ada orang yang lewat dan dikatakan itu adalah Muhammad. Terus dia bilang bukan Muhammad, itu orang biasa lewat. Padahal dia tahu itu Muhammad. Kenapa? Karena dia pengen ngejar, pengen dapat hadiah itu. Lalu dia ngejar, ya itulah singkat cerita, kaki kudanya terbenam, nggak dapat, sampai akhirnya dia panggil, akhirnya dia nyerah bahwa Muhammad ini bukan orang sembarangan. Akhirnya dia panggil Rasulullah SAW, bahkan dia tawarkan perbekalannya, tapi Rasulullah menolak. Lalu kemudian dalam di luar Sahihain, gitu kalau nggak salah, di luar riwayat dari Al-Qadijah dalam Asy-Syifa, Rasulullah sempat mengatakan kepadanya, hai Suraqah, bagaimana kalau engkau memakai mahkota Kisra, raja Persia waktu itu? Dia nanya, Kisra ibn Hurmuz? Kalau Rasulullah SAW, na'am. Ibn Hurmuz, Kisra ibn Hurmuz, raja Persia kala itu, jadi Rasulullah SAW akan memberitahu kamu akan memakai mahkota itu. Mana mungkin, gitu kan? Saya ini siapa memakai mahkota Kisra Persia? Lalu kemudian pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, ketika penakluk Persia itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, benar berhasil direbut Kisra Persia. Dan bukan ininya yang disebut dalam riwayat itu adalah siwarai Kisra ibn Hurmuz. Siwarai Kisra, gelang tangannya Kisra. Dan ketika itu dibawa ke Umar, entah mengapa Umar tiba-tiba menyerahkannya kepada Suraqah bin Malik, termasuk mahkotanya segala macam. Itu merupakan sebuah janji Rasulullah SAW pada Suraqah bin Malik. Karena Suraqah itu ketika nggak berhasil ngejar, dia udah mau ini, tapi dia belum masuk Islam. Nah, pesan Rasulullah, jangan beritahukan kepergian kami kepada siapapun. Nah, karena Suraqah ini merasa bahwa Muhammad ini suatu saat akan menang, maka dia minta suatu perjanjian. Tolong tulis surat untukku, untuk keamananku. Jadi kalau misalnya Muhammad SAW yang berkuasa nanti, dia kampung dia Bani Mudlij tidak diganggu, gitu. Dan dia juga tidak diganggu. Dan benar, ketika Fathu Makkah terjadi, pasca perang Hunain, dia datang kepada Rasulullah SAW dan dia masih simpan itu surat. Dia bawa kepada Rasulullah, mengingatkan tentang janji keamanan itu, lalu dia masuk Islam. Itulah cerita Islamnya Suraqah bin Malik. Dan Suraqah bin Malik ini ada dua, ada satu lagi Suraqah bin Malik Al-Ansari yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Al-Isabah, tetapi riwayat hadisnya tidak sahih, jadi meragukan kalau ada Suraqah bin Malik selain dia. Ini Suraqah bin Malik bin Juhshum. Baik, kemudian wa ya'tamidu jalisan yasara wa la yastaqbilul qiblata wa la yastadbiruha. Tidak boleh menghadap kiblat dan juga tidak boleh membelakangi kiblat waktu buang air, baik kencing maupun bahasanya ya.